Di awal film, di suatu desa kecil bernama Rose Creek mendadak terdengar suara ledakan dari pertambangan emas. Lalu beberapa orang bersenjata datang dan ternyata ledakan tersebut adalah ulah seorang saudagar kaya raya bernama Buck. Buck menyuruh seluruh anak buahnya untuk mengambil alih desa, termasuk tambang emas di sana. Setelah kejadian itu, semua penduduk desa berkumpul di dalam gereja untuk mendiskusikan nasib tanah dan tempat tinggal mereka yang telah dikuasai oleh Buck. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Buck bersama para anak buahnya datang ke gereja tersebut untuk memaksa seluruh warga agar menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah. Dia juga mengancam jika dalam waktu 3 minggu terdapat satu orang warga yang belum menandatanganinya, maka Buck akan membunuh mereka semua. Salah satu warga akhirnya memberanikan diri memprotes tindakan Buck, dan istrinya yang bernama Emma berusaha menghentikan sang suami. Namun Buck sudah terlanjur marah dan langsung membunuhnya. Beberapa waktu kemudian di desa lain ada seorang pria yang masuk ke dalam sebuah bar. Pria ini bernama Sam Kilsum. Sam adalah seorang pembunuh bayaran para buronan di wilayah Indiana. Ketika Sam bertanya kepada seorang bartender tentang seseorang bernama Daniel Harrison, beberapa orang di bar perlahan-lahan mengeluarkan senjata mereka dan mencoba untuk menembaknya. Dan ternyata orang yang dia cari adalah bartender itu sendiri. Melihat kejadian tersebut, semua orang berlarian keluar untuk memanggil polisi. Namun di sana masih ada satu orang yang tersisa. Dia bernama Faraday. Di situ Sam kagum dengannya karena Faraday tidak takut sama sekali dengan kejadian tadi. Ketika para polisi tiba di sana, Sam memberitahu kalau dia adalah seorang perwira tinggi dari pengadilan Wichita, Kansas. Dan orang yang dia bunuh di dalam itu adalah buronan pemerintah. Ketika Sam akan pergi, Emma dan temannya yang bernama Teddy mengejarnya. Di situ Emma meminta bantuan kepada Sam untuk menyelamatkan desanya dari seorang pria bernama Buck. Kemudian Emma memberikan sedikit uang kepadanya sebagai bentuk penawaran agar dirinya mau membantu. Emma pun mengatakan jika dia hanya ingin sebuah keadilan dan dia juga berhasrat untuk membalaskan dendam suaminya. Di sisi lain, Faraday sedang ditawan menggunakan senjata oleh dua orang yang telah kalah berjudi dengannya. Di situ Faraday berusaha mengecoh mereka dengan cara menunjukkan trik sulap kartu yang membuat mereka menjadi kagum dengannya. Ketika mereka lengah, Faraday langsung merebut senjatanya dan menembaknya. Sementara Sam, Emma, dan juga Teddy sedang menyusun rencana untuk menghadapi Buck. Setelah menghitung jumlah pasukan Buck, Sam mengusulkan mencari beberapa orang yang memiliki kemampuan sama seperti dirinya untuk membantu mereka. Di tempat lain, Faraday sedang memandangi kudanya yang disita oleh seseorang karena dia telah kalah dalam perjudian. Di situ Faraday ingin membeli kembali kudanya, namun dia kekurangan uang. Tidak berselang lama, Sam, Emma, dan Teddy pun datang.
Di sana Sam ingin membeli kuda tersebut untuk Faraday asalkan dia mau bergabung menjadi tim dalam misi ini. Mendengar hal tersebut tanpa pikir panjang, Faraday menyetujuinya dan mereka pun melanjutkan perjalanan untuk merekrut beberapa orang lagi. Di tengah perjalanan, Sam mengutus Faraday dan Teddy untuk pergi mencari seseorang bernama Gude Robichuk yang sedang berada di kota Spring Volcano. Setelah itu, Sam dan Emma tiba di sebuah gubuk di tengah hutan tempat tinggal seorang buronan. Tidak lama kemudian datanglah buronan tersebut yang langsung menodongkan pistol kepada Sam dan Emma. Dia bernama Vasquez. Di sini Sam menunjukkan surat pemberitahuan kalau dia saat ini adalah buronan pemerintah dan Sam ingin mengajaknya bekerja sama, yaitu Sam berjanji akan menghapus nama Vasquez dari daftar buronan asalkan dia mau bergabung dalam tim mereka menghadapi Bo. Vasquez yang tidak punya pilihan lain, dia pun mau untuk bergabung. Sementara itu, Faraday dan Teddy telah tiba di kota Spring Volcano. Di sana mereka menyaksikan pertunjukan adu tembak yang sedang dilakukan oleh beberapa koboi. Setelah selesai menyaksikan pertunjukan itu, mereka tidak sengaja mendengar nama orang yang sedang menariki uang taruhan tersebut, yaitu Gudai. Kemudian mereka memberitahu kalau saat ini teman lamanya yaitu Sam sedang membutuhkan bantuannya. Mendengar semua cerita mereka, Gudai akhirnya mau bergabung dan dia meminta agar temannya yang bernama Billy juga diajak karena kemampuannya pasti sangat membantu. Setelah itu mereka semua akhirnya bertemu kembali di tempat yang sudah ditentukan. Di sana Gudai memberitahu Sam jika dia mengajak temannya yaitu Billy karena Billy memiliki kemampuan menggunakan pisau yang hebat. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya dan tibalah di suatu gubuk milik seorang buronan bernama Jack. Tetapi di sana mereka malah bertemu dengan dua orang yang mengaku telah membunuh Jack. Tidak berselang lama Jack pun datang dan langsung menghabisi dua orang tersebut. Di sini Sam menjelaskan maksud kedatangannya adalah Sam ingin merekrut Jack menjadi tim dalam melawan penindasan yang dilakukan oleh seseorang bernama Bo. Namun Jack hanya terdiam dan pergi meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun. Dengan perasaan kecewa, Sam bersama timnya melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya saat mereka datang beristirahat, Sam tiba-tiba terbangun yang membuat semua orang panik karena dia merasa mencium aroma darah. Di tengah-tengah kepanikannya itu, tiba-tiba Jack datang dan mengatakan kalau dia tadi melihat seorang suku Indian menuju tempat ini. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria suku Indian ke tempat itu. Beruntungnya Sam sedikit mengerti bahasa Indian. Pria ini bernama Red. Di sana Sam mengatakan kalau mereka hanya menumpang istirahat sebentar sebelum pergi melawan para penjahat yang sedang melakukan penindasan. Setelah mendengar semua penjelasan Sam, Red pun mengajukan diri untuk ikut bergabung membantu Sam karena dia merasa apa yang sedang dialami Emma dan para warga di sana sama seperti keadaan sukunya saat ini, yang mana para suku Indian telah dibantai oleh orang-orang Eropa yang ingin menguasai tanah mereka. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka semua sampai di desa Rose Creek. Di sana Sam dan Billy mencoba memeriksa keadaan sekitar, sementara yang lain memantau posisi musuh. Di tengah jalan beberapa anak buah Book menghadang Sam dan Billy. Di sana mereka diminta untuk menyerahkan semua senjata yang mereka bawa.
Tetapi di sini Sam menolaknya dan mengatakan kalau dia ingin mengusir semua anak buah Book yang menjaga desa ini. Di tengah pertempuran, Good Day malah terlihat aneh dan tidak sama sekali melepaskan tembakan ke arah musuh. Padahal dia adalah seorang penembak terbaik di antara mereka. Sehingga ada salah satu anak buah Book yang berhasil kabur. Setelah itu Sam melihat salah satu anak buah Book yang sedang bersembunyi. Kemudian dia pun memanggilnya dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Book bahwa desanya saat ini telah diambil alih oleh Sam. Dan jika Book menginginkannya kembali, maka datanglah ke sini untuk membuat kesepakatan dengannya. Saat situasi sudah kondusif, Emma memanggil seluruh warga desa untuk keluar dari persembunyiannya. Di sini Emma memberitahu kalau kedatangan Sam beserta rombongannya adalah untuk membantu mereka melawan Book. Sam kemudian mengatakan kalau kejadian tadi itu baru perang pembuka. Dia mengajak semua warga desa untuk mau bersatu melawan pasukan Book 1 minggu lagi. Dan Sam akan melatih mereka semua agar tahu cara menggunakan senjata. Keesokan harinya terlihat beberapa warga malah takut dan pergi meninggalkan desa tersebut. Tetapi masih ada beberapa warga desa yang tetap bertahan dan mereka mulai dilatih oleh tim Sam. Di tengah-tengah latihan, Faraday meminta Good Day untuk menunjukkan cara menembak yang benar. Dan tembakan Good Day tidak diragukan lagi, sehingga membuat para warga desa di sana sangat kagum dengannya. Beberapa waktu kemudian, tim Sam mulai menyusun strategi untuk melawan pasukan Book yang jumlahnya pasti sangat banyak. Lalu mereka pun mendatangi tempat para anak buah Book menambang emas. Setelah selesai menghabisi para anak buah Book dan membebaskan para pekerja di sana, tim Sam kemudian mengambil sebuah bom yang ada di gudang penyimpanan tambang milik Book. Di tempat lain, Book yang mendengar kabar buruk dari desa Rose Creek, dia pun sangat marah dan menembak orang yang memberikan informasi tersebut. Setelah itu, Book segera mengumpulkan semua anak buahnya untuk menyerang desa Rose Creek. Keesokan harinya, para tim Sam mulai menyiapkan strategi jebakan. Mereka mengatur perangkap dan tempat untuk bersembunyi, hingga gereja yang sebelumnya Book bakar akan dijadikan benteng. Malam harinya mereka pun makan malam bersama dengan penuh canda tawa. Namun di sana Good Day diam-diam membisiki Billy. Good Day memberitahu alasan saat itu dia tidak mau menembak musuhnya karena dia telah bersumpah untuk tidak membunuh lagi. Dan jika dirinya membunuh lagi, maka dia akan mati dengan mengerikan. Mendengar curhatan Good Day, Billy pun berusaha untuk menenangkan dan meyakinkannya kalau semua ini akan baik-baik saja. Sementara itu, ketika Sam sedang berada di luar, dia didatangi seorang pastor. Di situ sang pastor mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena Sam yang bukan warga desa Rose Creek, dia dengan sukarela bersedia membantu warga untuk merebut kembali tanah mereka. Keesokan harinya saat mereka sedang menaikkan lonceng gereja, tiba-tiba Red yang bertugas memantau dari atas bukit datang memberikan kabar jika Book bersama pasukannya telah terlihat dan mungkin akan sampai di desa besok pagi.
Malam harinya ketika semua warga sedang berdoa, Gudai secara diam-diam berencana untuk kabur. Tetapi saat dia akan mengambil kudanya, ternyata Sam sedang berada di sana. Kemudian Sam berusaha untuk menahan dan meyakinkan Gudai karena seluruh warga desa sangat membutuhkan bantuannya. Namun meski sudah dicegah oleh Sam, Gudai yang keras kepala pun tetap pergi meninggalkan desa tersebut. Setelah kepergian Gudai, Sam termenung di dalam gereja. Di sini dia terlihat khawatir memikirkan pertempuran yang akan mereka hadapi besok. Tetapi tidak lama kemudian Emma datang dan mengatakan bahwa dia akan menggantikan posisi Gudai di pertempuran nanti. Hari pertempuran pun tiba. Pasukan Sam sudah bersiap di posisi mereka masing-masing. Sementara itu para anak-anak dan wanita bersembunyi di tempat yang aman. Tidak lama kemudian pasukan Book pun datang dan inilah yang terjadi. Meski telah memasang banyak jebakan, pasukan Sam masih sangat kewalahan menghadapi para pasukan Book yang jumlahnya memang sangat banyak. Dalam pertempuran ini Faraday harus terkena tembak. Vasquez yang melihat rekannya terkapar, dia pun sangat marah dan menembaki semua pasukan Book yang ada di hadapannya. Mengetahui akan kalah, Book memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan senjata mesin. Sementara di tengah-tengah pertempuran, Gudai pun datang dan memberitahu kepada semua rekan-rekannya untuk berhati-hati karena Book akan menggunakan senjata mesin. Tidak lama setelah itu, Book pun mulai menembakkan senjata mesinnya ke arah desa. Setelah tembakan yang dilancarkan Book berhenti, terlihat banyak sekali orang yang terluka dan tewas akibat serangan tersebut, termasuk Teddy yang terkena tembak. Jack yang berusaha menolong Teddy, tiba-tiba dia terkena busur panah dari belakang sehingga dia pun tewas seketika. Di sisi lain, Sam yang merasa keadaan desa semakin darurat, dia memerintahkan semua wanita dan para anak-anak agar segera pergi ke atas bukit. Sementara Emma yang sedang menolong warga yang terluka, dia dihadang oleh orang Indian yang sebelumnya telah membunuh Jack. Emma pun semakin panik karena pistol yang dia gunakan kehabisan peluru. Beruntungnya, Red pun segera datang dan berhasil membunuh orang Indian tersebut. Berpindah ke Sam dan Faraday. Di sini Faraday meminta Sam untuk melindunginya karena dia akan mendekati anak buah Book yang menggunakan senjata mesin. Namun saat Billy dan Gudai sedang melindungi Faraday dari menara gereja, mereka berdua malah harus terkena tembakan senjata mesin sehingga mereka pun tewas seketika.
Karena sudah tidak ada yang melindunginya lagi, Faraday harus terkena tembak dan sekarat tepat di depan pasukan Book. Di situ, Faraday yang sudah sangat sekarat, dia masih menyempatkan diri untuk menikmati sebatang rokok. Tetapi mereka telah salah sangka. Ternyata Faraday telah membawa sepotong dinamit yang dia lemparkan ke arah para pasukan Book, sehingga membuat semua yang ada di sana hancur. Book yang merasa keadaannya sudah aman, dia beserta anak buahnya mendatangi desa tersebut. Di sana mereka mendengar suara dari dalam rumah. Book pun memerintahkan anak buahnya untuk mengecek rumah itu. Setelah itu Sam dan Book pun berhadapan. Di sini Sam dengan cepat menembak tangan Book yang tengah memegang pistol. Book yang terpojok, dia pun masuk ke dalam gereja yang dulu pernah dia bakar, lalu meminta maaf kepada Sam. Sam ternyata sudah sangat dendam terhadap Book karena ibu dan dua saudarinya Sam dulunya telah dibunuh oleh anak buah Book. Namun Book yang licik, diam-diam dia pun mencoba mengeluarkan pistol dari sepatunya. Beruntung Emma segera datang dan menembaknya, sehingga Book pun tewas seketika. Di akhir cerita, setelah pertempuran ini, pasukan Sam yang tersisa tinggallah Vasquez, Red, Teddy, dan juga Emma.